Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Melani. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja sih intisari yang dapat kita petik dalam percakapan antara Jeremy Pauline dan Maudy Ayunda. Nah, dalam percakapan tersebut, mereka membahas mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai Jeremy Pauline si jabat, atau biasa dipanggil dengan Jeremy. Nah, dia selain dikenal sebagai YouTuber yang memiliki 8, lebih juta subscriber, dia juga sangat pintar dalam pelajaran matematika. Bahkan IQ-nya sampai 145. Dan sekarang Jeremy berkuliah di University Waseda Shinjuku, Tokyo, Jepang, setelah dia lulus dari ujian seleksi beasiswa dari program Mitsui Bussan Scholarship. Nah, sementara Maudy Ayunda adalah seorang aktris, model, penyanyi, bahkan penulis. Dia pernah berkuliah S1 di Oxford University dan kemudian lulus S2 di Stanford University, yang dimana dia mendapatkan beasiswa LPDP. Dalam percakapan mereka membahas mengenai apa saja sih yang harus dikoreksi dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, menurut Jeremy Pauline, yang harus ada atau yang harus ditanamkan pada siswa atau pendidik yang ada di Indonesia adalah sikap dan kejujuran atau integritas yang harus ditanamkan sejak dini. Misalnya sikap disiplin kita dapat memulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, Jeremy ini pernah membagikan ceritanya bahwa di Jepang itu tidak ada sampah sama sekali karena masyarakatnya itu sangat disiplin. Mereka patuh pada aturan yang telah diberikan oleh pemerintahnya. Nah, sedangkan di Indonesia, walaupun misalnya telah tertanam atau telah terpajang tulisan untuk tidak membuang sampah sembarangan, namun tetap saja masyarakat di Indonesia kurang memperhatikan atau tidak peduli dengan aturan-aturan tersebut. Sehingga dapat kita lihat sekarang bahwa banyaknya terjadinya pencemaran udara atau bahkan banjir di mana-mana. Intinya kita harus sadar mengenai apa yang kita kerjakan atau tanggung jawab. Kita harus sadar dengan tanggung jawab kita, sebab dampaknya kembali kepada diri kita sendiri. Sementara Maudy Ayunda mengatakan bahwa peserta didik atau siswa yang ada di Indonesia itu kekurangan dalam budaya cinta belajar. Nah, dia juga mengatakan bahwa di Finlandia saja yang rata-rata anak-anak mudanya sudah men-check out 2 buku library. Itu tidak termasuk yang dia beli di luar rumah. Jadi anak-anak di sana itu sudah memiliki keinginan atau ketertarikan untuk mencari informasi. Sedangkan anak-anak di Indonesia itu mereka lebih tertarik pada hiburan yang ada di sosial media mereka. Hal inilah yang mengakibatkan kurangnya minat belajar. Kemudian, Jeremy Pauline juga menambahkan bahwa budaya yang sering terjadi pada pelajar di Indonesia ialah ketika ujian. Di Indonesia sendiri, seseorang akan dibully ketika tidak memberi jawaban kepada temannya. Namun di Jepang, siswa di sana tidak sama sekali berbalik pada saat ujian. Itu disebabkan karena sistem gurunya itu sangat kuat dan baik. Nah, dampak dari hal tersebut kita dapat melihat contoh, misalnya siswa 1 nilainya itu sangat bagus, akan tetapi ternyata itu adalah hasil contekan. Sementara siswa yang satunya lagi nilainya kurang bagus
akan tetapi merupakan hasil dari pemikirannya sendiri. Alhasil, ketika mereka lulus, justru siswa yang nilainya kurang lebih pintar dibandingkan siswa yang nilainya tinggi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa nilai itu tidak semata-mata melihat hasil kemampuan kita, karena dalam ujian itu tersimpan, itu maknanya adalah untuk mengevaluasi atau mengkaji kemampuan kita dalam memahami pelajaran tersebut. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.